harusnya sih nggak ambil Ravenary ya guys. Dengan seperti yang udah dibilang Kodok bahwa mereka baru 1 digit point dalam 1 hari ini. Yang mana wise decision kalau misalnya mereka lebih respect lagi terhadap musuhnya. Apalagi tim Loud GG ini tim yang cukup kuat untuk dihadapi gitu kan. Di early maupun di arah late game. Dan kita akan menyaksikan kali ini. Ada sinematik yang cakep. Free Fire Esport World Cup ya guys. Ini itu siapa sih orang parkir mobil sembarangan kayak gitu? Kurang pinggir harusnya parkirnya ya kan, jangan sembarangan. Oke, dari player-playernya mungkin sudah turun. Ini gue suka banget part ini nih. Jadi ada POV semua player gitu loh, kayak oke, kita melihat semuanya langsung bagaimana ekspresi mereka dan masing-masing akan turun langsung saja ke drop zone mereka. Kali ini twice to mine. Oke, seperti perkiraan King Kodok tadi ya, bahwa teman-teman dari Araki Kazu harusnya mengalah, tidak mengambil rumah mereka di Kalahari yaitu Refinery yang sudah dikuasai oleh Loud GG. Dengan melakukan split positioning, Loud GG harusnya akan lumayan nyaman. Sementara Araki Kazu akan memilih untuk bertarung di sekitaran Kemauan Paus aja. Ini yang jadi bahaya di area Mammoth nih. Bakal ada satu kelas yang terjadi nampaknya. Betul, Alcacia bakal berhadapan dengan tim solid. Bukan hal yang bagus ya sebenarnya buat Alcacia. Lihat, udah dapat 1 headshot dari seorang Nick kali ini. Bahkan sempat ada pembalasan juga Aminas. Langsung menutup pergerakan dari seorang Nick. Tapi lihat, tidak akan tinggal diam. Tim solid all in. Kali ini Alcacia akan coba dikandaskan 3 pegawainya sekaligus. Bahkan di area bawah dari G18. Atau G18 juga tidak akan mampu untuk bertahan kali ini. Tetap bisa di take down, namun ada 1 orang ketiga yang coba join. Sming mau kemana? Tetap terbaca pada akhirnya di tangan seorang Trap 7 kali ini dan berhasil coba di take down juga. Tetap main, dia dapetin Buya, tapi bukan berarti mereka bisa bermain terlalu agresif karena itu akan membuat mereka pun akan kandas. 4 poin eliminasi menjadi hari yang cerah untuk tim solid, Julia. Yes, Ming tadi terdetek dengan ada 1 skill aktif yang diaktifkan oleh teman-teman daripada tim solid. Akhirnya terpantau. Wasted main, nggak boleh terlalu greedy. 1 orang lagi Nameless pun terbantai. Sudah di sana jatuh tanpa adanya bala bantuan. Kalau kita lihat tadi dari POV drone-nya seharusnya udah ada 1 playernya yang coba untuk disengage aja. Karena bukan keputusan yang baik kalau mereka maksain. Tim solid ini udah dapat 5 poin eliminasi. Kalau lo lihat dari segi posisinya, mereka di arah Mammoth ini nguasain banget area Mammoth sebagian besar gitu. Bahkan di atas tulang aja mereka udah ada stay tadi 2 player, sehingga dari vision aja udah lumayan jelas ke arah musuhnya. Sementara kita akan melihat replay yang terjadi dulu tadi dari tim solid kali ini tuh, lihat mereka dapetin grounding yang enak banget kedua arah sekaligus. Itu trap di arah tulang di atas sana, melihat kedua sisi yang berbeda sehingga dia bisa melakukan backup terhadap temannya, dan 2 player lainnya melakukan double pick di arah yang lain. Sehingga dari tim solid sulit banget buat untuk ditebusnya. Sementara di sisi lain kita lihat ada seorang Sajid yang harus terpantau oleh teman-teman daripada Loud GG kali ini. Sudah ada 1 orang yang ter-take down, tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Bakal dicari kasih sayangnya oleh Drax dan kawan-kawan. Ini yang nilai plusnya teman-teman Loud GG ya. Mereka kalau nemuin 1 orang sekalipun, mereka langsung sisirin area tersebut untuk memastikan ada lagi nggak nih musuhnya biar mereka nggak kecolongan. Betul, itu harus dilakukan. Tapi yang dilakukan sama Al Glory Gaming sih ini cukup berbahaya, cukup beresiko. Mereka coba untuk menabrak langsung pergerakan dari tim Falcon. Tim Falcon akan coba keluar pintar di sana, coba untuk bermain di area belakang. Bahkan penembakan akan masuk ke arah dirinya. On fire cukup banyak, 1 jam shot. Berhasil men-take down ke arah serang Justin. Dia ada Parci yang harus kandas terlebih dahulu. 2 punggawa dari Al Glory harus menghilang, menyisakan 1 orang Rapax yang harusnya akan melarikan diri terlebih dahulu. Sebastian berhasil coba dibangkitkan, tapi Rapax tidak memiliki jalan keluar karena Peter. Dan jika One More akan langsung memantau dan mencari keberadaan dari seorang Rapax kali ini yang sudah pasti akan coba di-take down. Namun di sisi lain tadi Alcacia juga harus tumbang di posisi 12. Rapax tidak akan bisa bertahan. Kawan-kawan dari arah tim Falcon nampaknya sudah berjalan, sudah mulai bermain seperti biasanya nih, Julia. Wow. Ini Alcacia sih benar-benar harus reset lagi ya guys. Tadi ada momen yang cukup sulit dihadapi karena memang yang dihadapi juga tim solid ya guys ya. Dan tadi tim Falcon pergerakan yang tidak diduga, unpredictable move dari seorang Peter dengan menggunakan Tuya dan M1014 tangannya ini bisa membalikan keadaan. Sementara di sisi lain panggung kematian Loud kali ini berhadapan dengan 1 tim lainnya lagi, yaitu dari tim Hotshot. Sajid 1 persatu sudah mulai ditumbangkan. Ini nyaman banget, gila ya. Loud GG dikasih makan terus, Refinery dikuasai penuh, terus tim-tim yang berdatangan ke arah mereka disambut dengan baik gitu kan. 1 persatu di absen. Dengan mereka ini responsif banget. Ketika informasi didapetin, nggak pakai mikir panjang, setupnya cepet dilakukan, langsung dikejar ke arah bawah. Nah ini yang tadi sempat gue bahas ya. Loud GG ini ketika dapetin 1 orang musuhnya
ada di mana. Mereka benar-benar sisir terus area-area yang memungkinkan adanya temennya daripada musuhnya. Dan bahkan tim Hotshot pun akhirnya harus tumbang di posisi ke-11 tadi. Ditutup dengan mode launcher dari Trogon yang mereka pakai. Ya akhirnya Hotshot juga balik ke jalannya. Bagaimana aja jadi makanan gitu kan. Dan itu sebenarnya jadi bagus buat tim Indonesia karena at least tim Indonesia kalaupun tumbang nggak ada bisa dapat posisi ke-10 gitu, dapat 1 poin gitu. Tidak 0-0 banget. Ya tadi kan Gaming Gladiators 0-2 kali dari flashman sih cukup wild gitu kan. Namun kita lihat Al Glory juga dikejar-kejar, dipantau-pantau terus, tidak akan diberikan nafas oleh kawan-kawan dari tim Falcon. Ini rotasi dari tim Falcon sih harusnya bakal putar main pinggiran sampai berakhir di area shrine. Dari shrine mereka akan langsung masuk ke sisi tengah Refinery dengan penggunaan satu grapple hook yang memang mereka sudah miliki dari 4 anggotanya. Lot, bener apa kata Julia, Refinery akan menjadi checkpoint dari banyak tim. Dan Refinery juga akan menjadi tempat makanan, tempat memanen Lot ini untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Karena siapapun yang dapat eksekusinya akan cepat banget. Reta Esports di sisi lain bertempur. Boang dapetin 1 orang Carlos di sana. Langsung coba di take down juga dari seorang Vidalao. Tidak akan bisa bertahan. Lopez Excel berada di sisi atas, harus tumbang juga. Serangan dari arah yang berbeda. Nero kali ini membuat Reta Esports pun harus kewalahan dengan 3 penggawa yang harus menghilang. Reta nampaknya hanya menjaga 1, namun tidak bisa lagi bertahan. Harus puas di posisi ke-10 Julia. Wah, Lopez terlalu nyaman juga nggak baik ya. Terlalu nyaman di atas tadi sehingga teman-temannya kekurangan backup di arah bawah, membuat satu persatu temannya malah di absen tuh sama musuhnya. Mungkin kalau misalnya Lopez turun pun ada sedikit animasi dia turun, nanti dia juga bakalan lebih siap. Musuhnya akan lebih siap menembak arah Lopez. Jadi memang sebenarnya nggak ada pilihan lagi. Tapi ini dimulai ketika Lopeznya juga dari atas. Ketika teman-temannya satu udah knockdown, harusnya menurut gue timingnya udah wajib dia turun sih untuk backup. Karena kehilangan 1 orang itu udah penting banget kan di arah bawah. Artinya temennya yang 3 nggak bisa jaga badan di bawah gitu kan. Dan sayang banget satu persatu di absen dengan cukup cepat tadi teman-teman daripada tim Reta yang tidak mampu melanjutkan perjalanan mereka untuk di map yang ketiga kali ini. Sementara RRQ Kazu terpantau cukup tenang harusnya. Walaupun cuma udah ada 1 poin eliminasi, tapi kita tidak melihat adanya clash yang cukup krusial terjadi dari RRQ Kazu. Gue rasa ini sih yang harus dilakukan sama mereka. Bermain seobjektif mungkin seperti hari pertama, tapi dengan timing yang lebih baik lagi. Apalagi harusnya kalau kita ngomongin kalah hari, ini salah satu power mapnya dari RRQ Kazu juga, betul? Jadi mungkin RRQ harusnya dari penguasaan mapnya sudah lebih baik lagi. Dan mereka tahu kapan nih waktunya mereka untuk rotasi, kapan waktunya mereka untuk fight, ataupun setup gitu. Dan sejauh ini RRQ Kazu juga masih belum terlihat bertemu dengan lawan yang cukup sulit. Namun yang sulit harus ini adalah Twisted Mind ya. Mereka tadi kan sempat terporak-porandakan di early. Dan mau nggak mau kalau kita ngomongin kalah hari ini map kecil. Jadi mereka nggak bisa tuh ngambil turun-turun di tengah gitu. Kalau mereka ngambil turun di tengah habis dihidupin, udah pasti ada banyak tim lain yang udah rotasi ke sana. Jadi mereka mau nggak mau harus ngambil ujung-ujung zona untuk melakukan looting secara aman. Dan kali ini mereka harus berjuang memikirkan caranya gimana nih untuk rotasi masuk ke dalam circle dengan kondisi mereka yang tertekan seperti ini. Dan kalian mesti lihat ya bagaimana The Maze ini dipegang kendalinya sama Twisted Mind. Kemarin RRQ Kazu turun di area The Maze demi bisa mendapatkan resource kemudian rotasi cepat. Tapi akhirnya mereka juga kali ini mengalah sama Twisted Mind. Lebih memilih Command Post karena nggak ada Onyx kan, jadi nggak ada lawan. Namun di Command Post ini membuat mereka akhirnya sedikit stagnan juga dari segi rotasi yang mereka lakukan. Zona pasti nggak bakalan jauh-jauh banget dari arah Command Post, dan hal tersebut mengurangi opsi RRQ untuk bermain lebih cepat lagi. Kalau memang mereka bermain sesuai dengan tempo yang ada, ya udah mereka akan coba langsung bergerak menuju ke arah Refinery aja dari Command Post, tidak perlu pikir panjang. Dan kebetulan tadi seharusnya Lot juga sudah mulai meninggalkan Refinery karena di beberapa menit tidak memiliki santapan lagi, sehingga rotasi harus coba dilakukan. Sedangkan dari Gaming Gladiator akan mengamankan 2 panggung di area sekitaran Refinery. Ini adalah hal yang bagus kalau kita berbicara dari segi posisi masing-masing Gaming Gladiator untuk menghadapi tim-tim yang akan datang. Cuman gak selamanya dalam posisi seperti itu akan aman. Ingat dengan penggunaan Portal Go, panggung sekarang jadi mudah digapai. Dulu waktu belum ada Portal Go kita tahu kalian bisa dapetin panggung, kalian bakal kuat banget untuk nahan bibir zona. Sehingga tim-tim yang mau masuk itu bakal memiliki resiko yang jauh lebih tinggi untuk tumbang dibandingkan kalian yang sudah ngamanin panggung tersebut. Tapi dengan ada Portal Go, panggung ini tidak sekuat itu guys sekarang. Bisa ditabrak dengan mudah, dan aku harap Gaming Gladiator juga punya solusi jika nantinya ada satu tabrakan atau ada satu inisiasi yang dilakukan terhadap mereka secara cepat. Karena sedari awal
Global Gaming Gladiator masih menjadi santapan dari tim-tim lainnya yang berada di grup B dan juga grup C kali ini, Julia. Iya, gue sepakat ya King Godok dengan adanya Portal Go memudahkan panggung-panggung yang ada di Kalahari gitu kan untuk diinisiasi oleh masing-masing tim yang bermain. Kalau bisa ngomongin Kalahari kan ada grapple hook Kak. Ya maksudnya ini kalau misalnya dari panggung ke panggung nyebrang gitu kan. Jadi lebih gampang lagi pakai Portal Go. Kalau naik panggung memang gampang gitu kan. Cuman balik lagi kalau misalnya untuk inisiasi dari panggung ke panggung atau dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh kan nggak bisa pakai grapple hook. Ya, jadi harus pakai Portal Go dan itu udah dimudahkan sekali. Sebentar kita lihat POV drone kita kali ini Lau Gigi terpantau. Sebenarnya kalau kita ngomongin Lau Gigi hari ini, nggak begitu bagus, nggak begitu jelek juga loh mereka. Maksudnya kayak ya, tapi nggak kayak hari pertama mainnya. Jadi nggak terlalu agresif kayak hari pertama banget gitu. Hari ini mereka ada sedikit penurunan. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ya mereka juga nggak terlalu jelek-jelek amat gitu kan. Dan kita lihat RRQ Kazu, alright, akan tiba langsung ini dia ketemu sama banyak tim yang sudah singgah di dalam circle kali ini. Ini bakalan jadi satu tantangan tentunya untuk RRQ Kazu. Buriram United kita juga lihat terpantau belum ada pertarungan yang mereka lakukan dengan cukup krusial. Sementara tim Falcon kali ini oke akan menghadapi All Glory Gaming. Sudah terpantau juga kali ini seorang Peter. Terlihat pergerakannya langsung aja disamperin. Ada upaya flanking yang dilakukan tapi terbaca cukup jelas. Tentunya sudah diaktifkan oleh seorang Peter. Kali ini ke arah belakang dengan Trogon di tangannya. Coba dimaksimalkan. Hati-hati ada double pick. Coba untuk memanggil teman-temannya. Dari seorang Peter kali ini mendapatkan backup yang cukup baik harusnya. Udah ada beberapa gol yang di pop out juga kali ini. Akan diajukan terlebih dahulu mencari posisi ini. Udah zona ketiga sih udah lumayan perih ya harusnya ya. Bakalan narik mundur ke arah sisi kanan. Ada Blue Melter dilemparkan kali ini ke arah tim Falcon. Sementara Peter langsung saja masuk ke sana. Satu player berhasil didapatkan. Zona sudah bergerak terkurung dia. Baru ngajuin gol tapi ternyata ada musuhnya yang tidak tahu. Di sana ada seorang Peter guys. Terkena surprise attack. Namun Charles Q pun menerima satu serangan yang sulit untuk ia hadapi. Terkena down, masih sempat untuk di revive on fire. Akan coba untuk ngejar satu player di balik sudah di sana. Tapi kita lihat satu orang berhasil dijatuhkan dan All Glory Gaming pun ternyata harus mengakui kekuatan dari tim Falcon. 11 poin eliminasi. Ya, ini dia untuk tim Falcon udah mulai benar-benar luar biasa mainnya. Dan ini ya, kalau kalian lihat 2 map terakhir, zonanya mental ke sisi kiri dari map itu berada. Dan kali ini, tahu nggak siapa yang diuntungin kembali? Twisted Mind guys. Twisted Mind tuh nggak 2 kali mereka nggak ngeluarin effort untuk kejar zona loh. Dan hal tersebut terjadi lagi untuk di Kalahari. Laut, ada mini launchpad juga coba untuk bergerak masuk ke dalam zona. Bertetanggaan seharusnya dengan kawan-kawan dari RRQ. Apakah Laut akan coba all in, tapi RRQ yang mulai all in, lihat Brace. Bakal coba dibuka terlebih dahulu. Dari Glumenter juga yang bakal coba bermaaf. Seharusnya ini memancing tim lain untuk join, tapi nggak ada yang join terus. Mendapatkan 2 anggota sekaligus dengan penggunaan granat yang luar biasa. Apa yang mendapatkan info, coba bergerak maju dengan cukup cepat. Kali ini pengejar coba dilakukan, masuk ke 3 orang dan Denver selesai. Apa yang mendapatkan 2 orang sekaligus. Bahkan Logigi berhasil diamankan oleh RRQ Kazu. 5 kill berhasil didapatkan. Ini RRQ yang kita tunggu. Ini RRQ yang kita nantikan. Namun Gaming Gladiator juga akan mengalami pertempuran. Paintball menjadi lawan. 2 punggawa tumbang LBT akan segera datang memberikan beberapa takedown terhadap 2 anggota dari RRQ Gaming Gladiator. Lim menjaga posisinya dengan cukup aman, tapi tidak untuk teman-temannya. Zona udah mulai cukup sakit, bergerak menuju ke arah zona kelima. Artinya benar-benar beri membuat dari seorang Lim harus segera masuk. Tidak ada kesempatan lagi untuk menahan diri dan nampaknya akan terus pecah pertempuran karena zona sudah mulai semakin sempit, Julia. Waduh, ada 2 nasib yang berbeda dari tim Indonesia ya guys. RRQ Kazu tadi mampu memulangkan tim Lau Gigi. Bahkan kita lihat dari notifikasi tadi dari seorang Tut juga berhasil mendapatkan salah satu player daripada tim Falcon itu sendiri. Bagus banget tadi RRQ Kazu, mereka buka Stevie duluan gitu kan. Karena posisi mereka lebih terbuka daripada Lau Gigi. Dan eksplosif dilemparkan cukup banyak ke arah Lau Gigi. Sehingga membuat mereka lebih unggul. Tapi kita lihat kali ini hati-hati. Ada Twisted Minds yang sudah mulai menyadari adanya fight yang terjadi di arah bawah mereka. Akan coba untuk dihampiri. Tapi dari RRQ Kazu nampaknya sudah mulai menyadari bahwa terlalu lama mereka ada di posisi tersebut dan mereka juga coba sih masih aman. Mereka ada di dalam circle tapi di sisi lain ada Paysport kali ini langsung saja berhadapan dari seorang Don't Cry. Harus menangiskah kali ini menghadapi 2 player daripada musuhnya di arah depan itu Buriram United yang sudah siap masuk ke arah jantung pertahanan daripada Paysport sendiri ditutup jalannya menggunakan beberapa gol yang sudah di pop out. Nero bergerak sedikit demi sedikit, modal launcher dari Trogonnya sudah mulai dimanfaatkan. Satu player ke arah depan LBT membuka jalan menjadi badan paling depan untuk teman-teman daripada Paysport. Udah ada Gloom Melter juga bertebaran, banyak banget utility yang digunakan, beberapa ledakan, ada flash freeze juga yang dilemparkan ke arah Buriram United tapi masih cukup kuat. Ada beberapa ledakan dari granat yang coba untuk dimaksimalkan namun nampaknya masih belum berdampak cukup banyak.
ini keunggulan manpower ada di Buriram United, tapi dari PAI Sport masih cukup kuat nampaknya untuk menahan serangan yang diberikan oleh Buriram United. Terlalu lama ini akan memancing tim lain untuk datang karena mereka masih ada beberapa eksplosif yang coba untuk dimaksimalkan ke arah PAI Sport, namun ternyata PAI Sport berhasil sedikit demi sedikit mundur dari tekanan yang diberikan oleh Buriram United. Namun itu bukan kabar yang baik juga, kenapa? Karena mereka terlalu terbuka posisinya. Monster Truck kali ini dipanggil oleh teman-teman Buriram United. Satu orang didapatkan, Joanna pun mendapatkan balasan dari granat panas seorang Nero. Belum ada penyelamatan yang dilakukan PAI Sport kali ini. Coba untuk mencuri-curi momen masuk ke arah Buriram United. Dari seorang Jinama masih mampu untuk diselamatkan. Get High pun terjatuh. Kali ini ada campur tangan yang tidak diharapkan. Ada landmine juga yang terinjak nampaknya. LBT dari jarak yang cukup jauh. Coba untuk membayangkan maksimal serangan dari Buriram United. Dua player tersisa dari Gaming Blade yang terus menerus finish posisi ke-6. Tadi gue lihat PAI Sport menyusul di posisi ke-5. Masih tersisa tim Indonesia masih ada, King Kodok. RRQ masih ada, RRQ masih bisa untuk ngamanin posisi mereka. Pertempuran di bibir zona membuat dari Buriram seharusnya bakal kewalahan kali ini. Gak bakal ada jalan keluar untuk seorang Moshi. Lihat bahkan udah ada Skylar, Blue Melter di sisi kiri. Gak ada lagi resource yang bisa bertahan cukup lama di tangan seorang Moshi. Kecuali portal itu masih ada, itu bakal ada lain cerita. Tapi tim Falcon sudah mengirim. Nampak satu punggawa di sana, bakal coba dipantau, tumbang on fire. Di tangan terpunggawa dari RRQ, tim Falcon terus tumbang di posisi keempat. Dua monster truck ada di tangan RRQ. Mereka bisa bergerak, mereka bisa move dengan menggunakan monster truck jika nanti perangnya pecah. Namun Twisted Mind berada di sisi atas. Ini harus dicari solusinya. Tapi dengan adanya zona yang bergerak ini akan membuat dari Twisted Mind juga gak punya pilihan untuk turun. Jadi pertempuran 4 lawan 4 akan terjadi. Karena satu tim lainnya pun harus tumbang terlebih dahulu di posisi yang ketiga. Lihat bagaimana kedua tim akan saling berhadapan. Twisted Mind, tim yang baru mendapatkan Buya, coba untuk melakukan penatangan dari arah bawah. Mahal terpantau di sisi atas. Coba untuk bergerak lagi dengan menggunakan grapple hook. Terserang kejar